Permisi Bu, saya ada dokumen yang perlu Ibu tanda tangani untuk tender proyek pembangunan Jalan Pahlawan yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2021. Oke, rencananya udah bagus. Bisa segera kamu umumkan di Kota Pahlawan ya. Pastikan bahwa calon-calon partner kita benar-benar mahir dan jujur di bidangnya. Baik Bu. Wah, ada tender baru dari pemerintahan Kota Pahlawan. Gue harus ikutan nih. Nah, terima kasih teman cuti. Oke, proposal kelar deh. Besok tinggal kasih duit. Terus udah gitu gue pasti menangin tuh tender. Permisi, selamat pagi. Nama saya Syifa. Saya sudah ada janji untuk bertemu dengan Ibu Wali Kota. Ada Kak Syifa. Silahkan Kak masuk aja, udah ditunggu sama Bu Adi di ruang tamu. Oke deh, makasih ya. Hai Tante apa kabar? Tante udah lama loh gak ketemu Syifa, keponakan Tante ini. Hai Syifa. Iya nih, udah lama banget nggak ketemu sama keponakan tante yang paling cantik. Tante baik, kamu sendiri gimana? Syifa juga baik-baik aja kok Tan kabarnya. BTW aku juga ikutan project tender pembangunan Jalan Pahlawan yang Tante adain loh. Oh ya? Gimana persiapannya? Lancar nggak? Aduh, tante nggak sabar sih pengen lihat hasil kamu presentasi. Persiapannya sih semua udah lancar Tan, proposalnya juga udah Syifa buat. Tapi jujur Syifa tuh kurang pede gitu Tan sama proposalnya. Nah, takut nggak bisa menangin tendernya. Kan Syifa tuh keponakan kesayangan Tante bisa nggak bantuin Syifa? Kasih slotnya ke aku gitu dong. Wah, kalau masalah itu tante nggak bisa bantu kamu. Kamu harus berusaha sendiri buat menangi tendernya. Pede aja kali Syifa, kalau kamu udah berusaha maksimal, kamu pasti bisa kok menangin tendernya. Tante yakin. Tante, masa sama keponakan sendiri nggak mau bantuin sih? Kalau misalnya Syifa kasih Tante hadiah, Tante mau bantuin Syifa nggak? No. Tante nggak mau ya terima hadiah dari kamu. Yang kamu kasih ke tante itu bukan hadiah, tapi sogokan. Meskipun kamu keponakan tante, bukan berarti kamu bisa dapetin privilege seenaknya begitu aja. Kalau kamu mau menangi tender, ya kamu harus usaha sendiri. Tante mau kasih yang terbaik untuk rakyat Kota Pahlawan, supaya mereka bisa mendapatkan kesejahteraan. Tante nggak mau main kotor hanya demi keponakan tante. Tante yakin kalau misalnya nominal yang Syifa kasih kurang banyak, Syifa bisa tambahin lagi kok buat Tante tinggal sebutin aja nominalnya. Sekali tidak, tetap tidak. Berapapun yang kamu kasih, tante nggak mau terima uang dari kamu. Kalau tujuan kamu datang ke sini hanya untuk menyogok tante, lebih baik kamu keluar dari ruangan ini sekarang juga. Tante nggak mau terima sepeser pun uang dari kamu. Ya udah deh, kalau misalnya Tante nggak bisa bantuin Syifa, apa boleh buat? Syifa pamit dulu deh Tan. Selamat pagi para calon mitra proyek pembangunan Jalan Pahlawan. Terima kasih telah hadir berpartisipasi dalam undangan. Kalian bersilakan para calon mitra untuk mempresentasikan hasil rencana proyek pembangunan jalan. Terima kasih kepada calon mitra proyek atas presentasinya.
Saya bersama Ibu Wali Kota akan mendiskusikan hasil proposal yang telah dibuat oleh saudara sekalian. Terakhir, saya berterima kasih atas partisipasi aktif dalam rencana yang dibuat untuk Kota Pahlawan. Hasil akan diumumkan setelah break 1 jam oleh Ibu Wali Kota. Sekian, terima kasih. Selamat siang saudara sekalian. Terima kasih karena telah meluangkan waktu Anda untuk mengikuti tender proyek pembangunan Jalan Pahlawan. Saya sangat mengapresiasi kerja keras kalian dalam mengikuti tender ini. Namun sayangnya hanya akan ada satu pemenang dari tender proyek ini. Oleh karena itu, saya akan mengumumkan pemenang dari tender proyek pembangunan Jalan Pahlawan adalah perusahaan Nusantara. Wah, gue kalah projectnya. Ini pasti gara-gara tante nggak bisa disuap. Padahal presentasi gue juga lebih bagus dari dia. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Terima kasih atas kerja kerasnya Ibu Intan. Proposal dan presentasi yang Anda buat sangatlah menarik. Saya berharap kita bisa bekerja sama dengan baik dalam proyek pembangunan Jalan Pahlawan agar rakyat dapat sejahtera dengan adanya proyek pembangunan jalan ini. Sekali lagi selamat ya. Tokoh yang menginspirasi film ini adalah Muhammad Hatta atau yang biasa kita sebut Bung Hatta. Alasan kelompok kami memilih tokoh ini adalah karena kami sangat bangga dengan sikap beliau yang begitu tegas dan gigih dalam memperjuangkan nilai-nilai anti korupsi. Adegan yang kami pilih ini sebenarnya terinspirasi dari salah satu kisah nyata beliau pada tahun 1970 ketika Bung Hatta dan rombongannya mengunjungi Tanah Merah Irian Jaya. Di Irian Jaya, Bung Hatta disodori amplop berisi uang. Uang tersebut sebenarnya bagian dari biaya perjalanan Bung Hatta yang ditanggung pemerintah. Namun Bung Hatta dengan tegas menolak dan mengatakan bahwa uang pemerintah pun adalah uang rakyat. Kita harus tegas dalam memperjuangkan nilai-nilai anti korupsi. Sebagai seorang pemimpin yang dipercaya baik oleh masyarakat maupun karyawan, kita harus bertanggung jawab menggunakan jabatan yang kita miliki dengan baik. Seperti Bung Hatta dan Ibu Wali Kota yang di video ini, mereka menggunakan jabatannya untuk pelayanan masyarakat sepenuhnya, bukan untuk memuaskan kepentingan sendiri. Mereka ingin membangun Indonesia untuk semakin maju dan sejahtera. Meskipun keponakan Ibu Wali Kota berusaha untuk melakukan nepotisme, namun beliau mempunyai prinsip yang kuat untuk tidak melakukan nepotisme. Kami juga terinspirasi oleh Bung Hatta dengan anaknya, yaitu Gemala Rabiah Hatta. Dahulu dia pernah ditegur oleh Bung Hatta hanya karena menggunakan amplop Konsulat Jenderal RI untuk mengirim surat pribadi. Menurut Hatta, kertas itu adalah aset negara yang merupakan uang rakyat. Hatta pun mengganti uang tersebut dengan uang pribadinya. Indonesia menduduki peringkat 102 dari 180 negara yang melakukan korupsi terbanyak di dunia. Padahal jika beliau masih ada, hal ini pasti akan menjadi keprihatinan beliau, dan juga sebagai pribadi yang anti korupsi, beliau pastinya akan sangat kecewa karena negara yang perjuangkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan peringkat korupsi terbanyak di dunia. Kami bisa meneladani sikap beliau yang tegas dalam menolak tindakan yang berhubungan dengan korupsi serta sikap beliau yang gigih dalam memperjuangkan nilai-nilai anti korupsi. Apalagi di masa sekarang di mana banyak sekali godaan untuk melakukan tindakan korupsi. Namun kita sebagai individu harus berani menolaknya dan tetap berjalan di arah yang benar.